Baiklah, dear listener, kita berlanjut kembali ya. Kalau ada seorang konsultan di sini, pastinya selain untuk retail dan juga perusahaan besar begitu, ada juga untuk para UMKM ya Pak ya. Karena Betul. manajemen UMKM ini kadang-kadang tertulis, kadang-kadang tidak. Nah, ini gimana agar budaya perusahaan juga menjadi lebih bagus, mengingat begitu kadang ya ada sedikit gesekan, goncangan dan lain sebagainya, dan itu semua tanpa solusi, bicaranya di belakang, unek-uneknya di belakang, ngedumelnya di belakang gitu loh. Ya, nah itu ya yang Mbak Riri barusan sampaikan memang kalau dalam satu kalimat itu memang masalah belum ditetapkannya sebuah budaya perusahaan. Nah, apakah budaya perusahaan tersebut? Budaya perusahaan itu sebenarnya adalah kumpulan dari nilai-nilai utama yang kita inginkan berkembang di dalam perusahaan kita. Banyak pebisnis apapun skalanya ya, ini bukan monopoli usaha kecil menengah, tetapi perusahaan skala besar pun banyak yang memiliki perusahaannya jalan tanpa pernah menetapkan nilai-nilai budaya yang ingin ditegakkan di dalam perusahaan. Jadi secara operasi mereka berjalan, kita lihat perusahaannya berjalan. Tetapi yang menjadi masalah adalah seperti tadi yang Mbak Riri sampaikan, contohnya ketidakpuasan karyawan. Karyawan tidak puas, tetapi tidak menyampaikannya kepada pemilik bisnis. Cenderung diam. Mengapa? Nah, itu bagian dari nilai-nilai. Barangkali di dalam perusahaan itu orang tidak diizinkan untuk berpikir terbuka, menyampaikan pendapat, bertanya, mengusulkan sesuatu perbaikan. Barangkali itu tidak diberi peluang. Nah, ini contoh budaya perusahaan yang berkembang. Apakah pemimpin perusahaan mengatakan, saya open minded, berpikir terbuka, jika ada sesuatu yang tidak beres kalian sampaikan kepada saya secara terbuka supaya kita bisa selesaikan. Apakah pemimpin melakukan hal itu? Jika tidak, maka tidak heran ketidakpuasan hanya berkutat di dalam, seperti api dalam sekam itu ya, yang suatu saat bisa tidak tertahankan dan ini akan meledak. Jadi ini baru satu aspek, baru satu nilai, yaitu keterbukaan, komunikasi di dalam lingkungan pekerjaan. Nah, masih ada banyak nilai-nilai lain yang patut dipikirkan atau ditetapkan oleh pemimpin perusahaan agar menjadi budaya perusahaan. Budaya perusahaan inilah yang menjadi pedoman dasar bersikap dari orang-orang di lingkungan kerja kita. Ya, kita anjurkan mereka seperti tadi, baru satu nilai tadi umpamanya, kita harus terbuka satu sama lain. Jika Anda keliru, saya akan menegur. Sebaliknya, jika Anda menemukan ada yang kesalahan dari pihak saya, sampaikan. Dengan cara begitulah kita satu sama lain terbuka, terjadi pengertian satu sama lain, komunikasinya bagus, ada banyak hal yang bisa diselesaikan. Karena ini ujung-ujungnya kepada pelanggan kita. Apapun yang kita lakukan, kan ujung-ujungnya ke pelanggan. Betul. Nah, jangan dikena imbasnya ya pelanggannya. Bisa jadi akibat kisruhnya suasana kerja karena budaya perusahaan yang tidak ditetapkan tadi, pelanggan jadi korban. Apalagi sekarang kan kita dengan gampang bilang, jika Anda tidak puas, harap hubungi nomor tertentu. Nah, ada beberapa pelanggan dengan sukarela melaporkan, tetapi apa yang menjadi penyebab kejadian itulah yang sebenarnya harusnya dijadikan jalan keluar. Iya, tapi kadang-kadang kalau membaca, katakanlah pelanggan yang komplain kepada si owners ya, karena dia membuka laporan hotline. Yang disalahkan ya pasti pegawainya begitu Pak. Sementara tidak dicari dulu kronologi sebenarnya seperti apa begitu. Betul. Nah, ini tadi peran dari apakah
kita sudah mempunyai landasan dalam berperilaku, bersikap tadi. Jika itu sudah ada, maka tidak serta-merta pemimpin bisa menyalahkan bawahannya. Dilihat dulu laporannya seperti kenapa nih, apa nih penyebabnya. Contoh, pelanggan komplain tentang satu hal lewat hotline, SMS hotline. Kemudian masukan ini kan sesuatu yang sangat berharga. Kalau saja pemimpin memiliki budaya keterbukaan satu sama lain dengan karyawannya, tentu dia akan melibatkan karyawan untuk mencari solusi, mencari tahu apa nih yang menjadi penyebab, dibahas, dicarikan jalan keluar, kemudian dia melakukan feedback kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga merasa saya komplain ada gunanya nih, membawa perbaikan kepada perusahaan. Oke, nanti kita ngobrol juga dengan Mbak Eti Teja Laksana. Selamat pagi Mbak Teja. Sehat ya? Oh, ini pagi. Bersama seorang owners nih kayaknya dari Pak, dengan Bapak. Bisa memperkenalkan dia? Iya. Bu Riri lupa sama saya, padahal sudah 3 kali kemari ya. Gitu ya Pak ya? Berapa tahun lalu? Kalau nggak salah habis lebaran kemarin ya. Habis lebaran ya? Oke. Muhammad Rum. Oh Pak Rum, ya ini. Batik Pucon. Batik Pucon, ini saking setiap hari ketemunya dengan banyak orang ini. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya listener tentunya setelah